Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta warga yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir dan sekitarnya untuk waspada gelombang tinggi hingga 4 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, ujar Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo dikonfirmasi di Jakarta. Dikatakan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat daya, barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari tenggara, barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, perairan Cape Anambas, Cape Natuna dan perairan selatan Banten, Jawa Barat, paparnya. Kondisi itu, lanjut dia, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat P. Simele, Cape Nias, perairan Cape Anambas, perairan selatan Cape Natuna, perairan P. Sau, Rote, Laut Sau, perairan selatan Flores, Selat Ombay, Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, perairan Cape Talaut. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Laut Maluku bagian utara, perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat Papua, Samudra Pasifik Utara Halmahera, Papua. Sementara untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2,50-4 meter berpeluang terjadi di perairan Cape Mentawai, perairan Bengkulu, perairan Enggano, Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten, Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Banten, NTT, Laut Natuna Utara, perairan utara Cape Natuna. Gelombang tinggi itu berpotensi terjadi pada tanggal 31 Oktober tanggal 2 November tahun 2022, katanya. Eko Prasetyo juga meminta agar masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area untuk memerhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kemudian, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di wilayah pesisir pantai. Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo meminta penduduk yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir dan sekitarnya untuk waspada. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, kata Eko dikonfirmasi di Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di kisaran 2,5 meter hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan ini pada hari Sabtu dan Minggu besok. BMKG memperkirakan gelombang tinggi di kisaran 2,5 meter hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat Pulau Simele Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten Sumbawa, Selat Bali Lombok Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, perairan selatan Pulau Sumba, Laut Sawu bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Banten NTT, Laut Natuna Utara. Hal ini terjadi karena pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari selatan barat dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Jawa bagian barat, Selat Sunda, Selat Lombok bagian utara, Laut Sulawesi, perairan Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaut. Kondisi ini juga menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di perairan Kepulauan Anambas, perairan Kepulauan Natuna, Laut Jawa bagian barat dan timur, perairan Kepulauan Kangean,
Laut Bali, Selat Lombok bagian utara, Laut Sumbawa, Laut Sawu bagian utara, Perairan Selatan Flores, Selat Ombai, Perairan Kepulauan Sabalana Kepulauan Selayar, Laut Flores bagian barat, Selat Makassar bagian selatan dan utara, Laut Sulawesi, Perairan Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaut, Perairan Kepulauan Sitaro, Perairan Bitung, Perairan Raja Ampat bagian utara, Perairan Manokwari, Perairan Biak, Samudra Pasifik Utara Halmahera Papua. Menurut BMKG, potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo, kapal pesiar. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, tulis peringatan dini BMKG. BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya mengeluarkan peringatan dini untuk mewaspadai gelombang tinggi di wilayah perairan Jawa Timur pada pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangan tertulisnya, BMKG Maritim memperkirakan gelombang tinggi setinggi 2,5–4,0 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Jatim dan Samudera Hindia Selatan Jatim. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat daya barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5–25 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5–20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Banten hingga Jawa Barat, Selat Makassar dan perairan utara Papua Barat, tulis BMKG Maritim. Kemudian, BMKG memberi catatan khusus untuk mewaspadai keberadaan awan cumulonimbus yang luas dan gelap bisa menambah kecepatan angin serta tinggi gelombang.